Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Al-mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus yang sangat saya hormati Ketua Tanfidiyah Provinsi Papua, PWNU Provinsi Papua, Bapak Kiai Haji Dr. Tony Wangge, ada MM juga, MI. Yang sangat saya hormati Wakil Tanfidiyah PWNU Gus Adik, yang sangat saya hormati Ketua LP Ma'arif Provinsi PWNU Provinsi Papua Kiai Haji Rosid Mayang, yang sangat hormati yang sangat hormati Ketua Tanfidiyah PJNU NU PJNU Kabupaten Kerom Bapak Kiai Haji Demyati, yang sangat saya hormati. Yang sangat saya hormati Ketua Rois PJNU Provinsi Kabupaten Kerom dan juga Ketua MUI Ahinul Karim Kiai Mahfud Mukhtar, yang sangat saya hormati. Ahinul Karim yang satu pesantren dengan saya, Ustaz Subhan Rawi, yang sangat saya hormati. Hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin tabarukkan manaqib ini sudah ikut 3 kali. Dan 3-tiganya saya itu udah dikasih tahu kalau disuruh ngaji. Tiba-tiba ditodong untuk ngaji. Nah ini datang ke sini maunya silaturahim, tadi itu sambil cari bibit bibit jambu, disuruh ngaji ke sini. Saya tinggal pikir-pikir gitu, masya Allah. Wasih itu sih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manaqib ini sungguh luar biasa. Saya ingin cerita 2 kiai yang boleh bapak-bapak dan ibu-ibu amalkan. Yang pertama Kiai Haji Sayyidi Toha. Saya itu sering ke sana, Kiai Sayyidi Toha. Beliau itu ketika di pondok itu ada di Cirebon. Kalau tidak salah di kawasan Cirebon itu ada wali murid yang sakit itu bertahun-tahun di atas tempat tidur saja. Perutnya besar. Kiai-kiai yang ahli hikmah yang ada di kawasan Cirebon waktu itu sudah diminta, tapi tidak ada yang jodoh. Kiai Sayyidi itu adalah memang latar belakangnya ini satu keluarga dengan Pak Yai Demyati. Yang ketiga, saya sudah puasa, saya berzikir luar biasa, tapi gagal semuanya. Pada puncaknya kemudian saya baca manaqib malam itu 3 kali. Beliau menceritakan ke saya itu baca di depan orang sakit 3 kali. Langsung pada malam itu juga katanya perutnya besar, langsung mules dan langsung keluar, katanya belum menceritakan sampai keluar kotorannya karena mungkin sudah bertahun-tahun di perut yang luar biasa, kotor semua. Pagi itu langsung kempes dan bisa jalan-jalan. Itu barokah yang beliau ceritakan dalam hal keadaan genting luar biasa itu, keadaan mepet yang tidak bisa lagi kita itu, maka tawassul dengan manaqib Syaikhul Qadir. Karena di perintahnya Syaikhul Qadir, kalau kamu ada hajat minta sama Allah, minta dengan saya, artinya dengan tawassul Syaikhul Qadir. Karena kalau kita ini mohon maaf, kita ini kan kedekatan kita kepada Allah masih terlalu jauh dengan beliau. Makanya kalau kita minta membawa orang yang sangat dekat, yaitu Syaikhul Qadir Jailani. Luar biasa. Saya pernah ziarah ke sana, mengantarkan saya ke tabarukan. Ya Allah, bersyukur saya bisa mengantarkan Syekhina Maimun Jubair ziarah ke Irak, ya. Ziarah ke Irak itu masya Allah, kita ini barang-barang harus ke sana ini diperiksa tentara Irak, tentara Amerika, pakai anjing, pakai segala macam barang-barang kita ini mungkin ada apa-apa. Ya Allah, masuk di sana kayak suasana bagaimana. Tapi kami mengantarkan Syekhina Maimun Jubair. Syekhina Maimun Jubair itu kalau ziarah ke sana suruh mimpin yang lain, beliau langsung begitu di hadapan Syaikhul Qadir langsung tunduk sampai selesai. Beliau langsung begini sampai selesai. Syekhina ya Allah, langsung komunikasi batin beliau langsung kepada Syaikhul Qadir Jailani. Beliau sudah langsung ini dari sampai terakhir doa berbit alih sudah komunikasi sama Syaikhul Qadir Jailani. Masya Allah, luar biasa. Yang saya cerita lagi hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu,
makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan menjadi simbol-simbolnya syiar-syiar Islam. Itu maka kemudian sama ketika perang Irak itu sama Amerika, salah satu target utama itu adalah meledakkan bom-bom yang itu mau diarahkan di makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi alhamdulillah asal diarahkan ke situ belok ke arah lain, asalkan arah belok ke arah. Jadi makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih aman, alhamdulillah, semoga tetap aman sampai ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani walaupun sudah wafat tapi tetap dijaga oleh Allah. Itulah kalau orang-orang kedudukan orang yang sangat dicintai oleh Allah itu selalu dijaga oleh Allah, dicintai oleh Allah walaupun belum, apalagi setelah wafat. Kalau setelah wafat malah lebih efektif. Jadi interaksinya Syekh Abdul Qadir Jailani para wali-wali Allah itu interaksinya lebih konektivitasnya kepada seluruh umat itu lebih cepat lagi karena tidak terkendala oleh jasadnya, ya. Kalau kita sekarang kalau pakai jasad wali, pakai jasad itu kan jarang, pokoknya hari ini berangkat ke Mekah, hari ini. Tapi kalau sudah wafat itu rohaniahnya yang langsung. Sekarang kita Fatihah di sini, beliau secara rohani bisa melihat kita ada di sini. Jadi maka di Papua ini kita kami nikmat. Resumnya untuk bagian yang di Papua yang dikirim yang goblok-goblok kayak saya ini, karena orang Papua banyak orang yang nggak suka ngaji, belum suka ngaji, suruh ngaji kitab, suruh anak-anaknya suruh ngaji kitab susah, baru 1-2 tahun sudah gegeri minta nikah, minta pulang, ya susah. Makanya oleh karena itu di sini ngaji nggak pernah sampai ngaji kitab Fathul Mu'in. Lagi Fathul Mu'in, Sulam Taufik minta gegeri minta nikah. Bapaknya juga orang tuanya gegeri begitu, jadinya susah untuk mencetak kader-kader yang soleh-soleh atau ngalim, repot. Kita padahal sementara organisasinya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Ini kadang-kadang dalam hadis Nabi, saya ala ummati yafiruna 'anil ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa orang-orang itu akan semakin menjauh daripada ulama dan ahli fikih. Ini masalahnya sekarang ini, masa sekarang ini masalahnya itu yang ulama tidak mau menggait, ataukah masyarakatnya yang tidak mau juga acuh tak acuh kepada ulama. Ini menjadi masalah. Kadang-kadang pengurus NU kita begitu, ya. Kadang-kadang sudah pengurus NU pakainya pakaian NU, mohon maaf ini ya. Saya kan kebetulan tidak pakai pakaian itu. Umpama pakaian sponsor lengkap. Ngaji Fathul Mu'in pokoknya ngaji loh, cek repote. Kalau main game pinter ya gak karuan, ngaji kok repot. Masalahnya kualitasnya ulama itu harus bisa ngaji. Lalu kalau bisa ngaji terus kamu bisa apa? Ya, ini masalahnya gitu. Bagaimana supaya, makanya oleh karena itu hadirin, kalau bisa, ayo kita diawali dari kita. Kalau kita sudah masuk ke NU, ingin benar-benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah enggak punah di negara kita, di dunia ini, maka ayo kita harus jaga. So, ini mohon maaf, Mekah itu sudah tidak kuat. Dulu Mekah itu adalah mayoritas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kemudian di sana digusur, hatta makom-makomnya para sahabat-sahabat itu menjadi situs sejarahnya kita umat Islam pada dihancurin sama orang-orang luar. Ini masalahnya apa ini? Masalahnya kenapa seperti itu? Kalau kita tidak kuat-kuat negara kita ini, kalau kita ini anak-anak kita tidak dididik menjadi kader-kader yang bisa melanjutkan kita untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk menjaga NU, ya siapa yang bisa menjamin Indonesia ini makom-makomnya para wali-wali itu atau tradisi-tradisi kita akan bisa berjalan dengan baik? Kita sudah digerogoti kanan kiri, ditarget untuk tahun sekian kita NU itu harus hancur, harus bubar. Ini kita ditarget. Kita tidak boleh enjoy saja, kita tidak boleh happy saja. Mulai dari sekarang kita awali dari diri kita, anak-anak kita, suruh ngaji. Walaupun anak-anak kita memang harus sekolah di umum, biarin aja tidak apa-apa. Karena memang sekolah, tapi sisihkan waktu. Pemanya mohon maaf, di sini sudah ada pondok di sini, suruh ngaji walaupun 1 minggu sekali menghadap kiai. 1 minggu sekali menghadap kiai, ya. Kalau bisa seperti ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, bukan kebangkitan bukan Nahdlatul Juhala ini, ya, bukan Nahdlatul Juhala, artinya kebangkitan wong-wong bodoh, ya. Kita nggih betul. Nahdlatul Ulama.
maka jenengan ikut bapak-bapak ibu, jenengan ikut ini senang saja jenengan gerakan-gerakan ini, gerakan-gerakan Nahdlatul Ulama ini, insyaallah jenengan katut. Hadirin yang dimuliakan, ulama-ulama mimpi bahwasanya keriuhan apa itu keramaian dan wajib para ulama-ulama yang sudah wafat menyambut akan datangnya seseorang yang akan diterima ruhnya, yaitu Sayyid Muhammad Alawi dan mereka laksanakan. Karena apa? Karena dikenal oleh mereka, begitu wafat ruhnya langsung diterima apa itu oleh para ulama-ulama yang sudah wafat mendahulunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya itu kalau ingin bapak-bapak ibu-ibu, kalau ingin termasuk untuk kita dikenal oleh mereka, saya ingin mengijazahkan kepada bapak-bapak ibu-ibu, ijazah saja ya, ijazah pokoknya ijazah sebagaimana saya mendapatkan talqin zikir dari Syekhina Maimun Zubair, dan sebagaimana kami lakukan di pondoknya tabarukan. Setiap pagi itu baca la ilaha illallah 313. Kami di pondok di Komba itu setiap pagi baca la ilaha illallah 313. Beliau di bapak-bapak nanti Fatihah Nabi, Fatihah Sayyid Muhammad Alawi Al-Ghazali, Fatihah Syekhina Maimun Zubair. Maka bapak-bapak insyaallah sudah dikenal, terkoneksi dengan apa itu Syekhina Maimun Zubair, karena amalan di pondok sarang itu setiap pagi zikirnya la ilaha illallah 313 ya, 300 apa? Gak kuat ya Allah. Jadi kuat-kuat mereka. Kuat. Mosok macul sidina kuat la ilaha illallah kuat ya. Insyaallah ya. Muga-muga jenengan diamalkan. Sing penting kula kepengin amalkan ini jenengan gelem Fatihah Maimun supaya ben terkoneksi jenengan. Ya, terkoneksi sama Syekhina Maimun Zubair ya. Saya ijazahkan kepada hadirin yang mau amalkan semuanya. Saya mendapatkan talqin ini 3 orang. Saya, Pak Alim sama Mbah Hubab putra yang pertama di Kalibata. Saya ditalqin sama Syekhina Maimun Zubair zikir la ilaha illallah. Saya itu enggak tahu sama Syekhina ini ada santri sarang di Merau di Nadiri. Minta talqin zikir. Ini karena beliau sudah wafat, saya mau cerita. Minta talqin zikir ini santri sarang dari Meranggen. Minta sama Syekhina untuk ditalqin zikir. Wes kono mansur ae wis ora salah. Masyaallah ya. Sembah karena sudah wafat maka saya menyampaikan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ngaji sedikit ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu ilmani, ilmun 'ala lisan, fadzalika hujjatullah ta'ala 'ala khalqihi, wa ilmun fil qalbi, fadzalika ilmun nafi'. Ilmu itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 ilmu. Hadirin oleh karena itu yang perlu dipahami, ilmu atau 2 ilmu 'ala lisan, ilmu yang mengajarkan kita bisa menceritakan, bisa menyampaikan pesan-pesan agama itu dengan lisan kita. Fadzalika hujjatullah ta'ala 'ala khalqihi, itu adalah termasuk bagian hujjahnya Allah atas makhluknya Allah. Wa ilmun fil qalbi, fadzalika ilmun nafi'. Dan ada ilmu yang di dalam hati. Ilmu yang ada di dalam hati. Fadzalika ilmun nafi'. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi maka oleh karena itu kita ini mengajarkan kalau bisa planning anak-anak kita, jangan hanya pandai di otak saja. Jangan hanya pandai di otak saja. Ajari juga mereka bagaimana bisa mempunyai ilmu batin, ilmu hati. Jadi namanya dalam Islam itu ada ilmu syariat, ilmu tasawuf, hakikat atau ilmu tasawuf ya. Makanya kita harus belajar itu. Kalau di pondok kita diajari tentang 2 hal, ilmu masalah hati, ilmu masalah syariat. Ini dua-duanya harus berjalan beriringan. Tidak boleh hanya di otak saja. Kalau hanya pintar debat saja, tapi kadang-kadang malas sholat. Ada orang kalau ngomong agama karu-karuan pintar, tapi kaitannya untuk khasyah, kalau yang ulama-ulama ya, itu kira-kira bangun itu langsung kira-kira habis wudu yang dipikirkan itu HP atau Al-Quran atau zikirnya ya kira-kira. Insyaallah kalau yang di sini enggak, insyaallah amin Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ini? La ta'lamul ilma tubahu bi'al ulama wa tumaru bi'as sufaha. Janganlah kalian belajar ilmu itu
hanya untuk pamer kepada ulama-ulama kalau bisa apa, tapi untuk pamer berarti tidak ikhlas. Dan karena untuk hanya niatnya berdebat sama orang-orang bodoh, wal itu 1000 biwujuhan nas, dan agar supaya kamu terpandang oleh manusia menjadi orang dikatakan alim, dikatakan. Jangan karena itu, niatnya karena Allah. Faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Kalau niatnya motivasinya hanya untuk itu, ya, kalau dia belajar ilmu, kalau ingin mendapatkan posisi sesuatu, tapi karena niatnya adalah untuk hal duniawi, neraka kamu. Ini bukan saya, Rasulullah yang katakan, ya. Kamu ingin jadi apa ya? Jadi pengurus ini, niatnya apa? Supaya saya diakui oleh pemerintah dan dapat mendapatkan apa? Kedudukan duniawi. Hati-hati kamu. Hadis Nabi, finnar kan, tapi wawa finnar. Jadi makanya harus ikhlas. Tapi Habib Umar Al-Hafidh juga, Habib Umar Al-Hafidh pernah didatangi oleh Presiden Yaman. Maka kemudian orang-orang ulama-ulama bereaksi, kenapa ini presiden datang ke pondok pesantren? Ada apa ini pejabat datang? Pejabat kok datang ke pesantren ada apa? Ulama apa? Karena kata beliau, mereka kan perlu didakwai. Jadi motivasi kalau memang niatnya dakwah, oke. Bukan untuk mencari karena dekat dengan posisi-posisi orang penting, pejabat-pejabat supaya mendapatkan posisi strategis di untuk urusan fulus-fulus tadi, ya. Semoga jangan sampai yang seperti ini, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kata ilman indahu Allah taala bil jabinah. Jadi hadirin, barang siapa menyimpan ilmu, nah, kalau orang punya ilmu kok tidak mau nasrul ilmi, hati-hati, maka orang itu nanti akan ditaleni dengan bilijaminan nar, dengan ikatan daripada neraka, api neraka. Wa qala man izdada ilman, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazad lam yazad min Allah illa bughdan. Barang siapa bertambah ilmu tapi kok tidak bertambah hidayahnya dalam diri, lam yazad min Allah illa bughdan. Jadi kalau kita ini tambah ilmu kita semakin tambah, tapi kok tidak tambah hidayahnya, maka kita ini akan tidak akan tambah kecuali semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Umar radhiyallahu inna akhwafu ma akhafu ala hadhihi ummah al-munafiq al-alim. Kata Umar bin Khattab, belum mengatakan yang aku takutkan kepada ini umat, yang paling lebih aku takutkan kepada ini umat adalah al-munafiq al-alim. Orang munafik tapi orang alim. Orang alim tapi munafik. Ya Allah. Qaul wa kaifa yakunu munafiqan aliman? Bagaimana ya Umar kok ada orang alim tapi munafik? Qala alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Alim lisannya kalau ngomong pintar masalah agama, tapi hatinya kosong, hatinya bodoh, amalnya tidak ada. Kalau ngomong masalah agama, saya ini pernah cerita sedikit. Saya ini di Sentani, ada seseorang, wah ngomong Ustaz itu, wah bacanya tidak benar itu, tajwidnya salah. Iya Ustaz sana itu salah. Ustaz yang ada di Sentani, mau menurut dia, salah. Dia itu dulu pernah tamat madrasah. Tapi begitu saya tanya, terus anak-anaknya bapak mengajinya di mana? Enggak, di rumah saja. Yang menjadi masalah itu bapak. Seperti ini ikutilah. Jadi orang alim merasa bahwa dirinya orang alim dari pesantren benar-benar ilmunya, maka kalau dia nasrul ilmi ikuti orang yang seperti itu. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naim. Ada orang alim lulusan pesantren, ya, orang pesantren wala yadri annahu yadri, dan dia merasa seolah-olah tidak ngerti terus. Padahal dia lulusan pesantren. Maka yang seperti itu dia itu sedang tidur. Bangunkanlah. Bangunkanlah. Ono ngalim pesantren gak gelem nasrul ilmi, gak gelem ngaji. Bangunkan siram air mau piye mentangi. Turu wae. Wong pesantren kok turu gak gelem khidmat agama iki. Ini bahasa bahasa kitab itu tambahan. Allah itu betulnya naik ini. Warajulun la yadri wa yadri anna la yadri. Ada seseorang yang dirinya enggak ngalim, enggak pintar, dan dirinya tahu kalau dirinya tidak pintar. Wala yadri anna la yadri fadzalika jahil. Maka orang itu adalah dikatakan orang jahil, orang yang masih bodoh. Maka farquduh, maka kalau begitu tinggalkanlah kebodohannya itu. Kalau bisa diajak untuk mau thalabul ilmi, ya.
Wa qala Sufyan as-Tsauri rahimahullah, langsung aja. Wa qala Hasan uqubatul ulama mautul qalbi. Wa qala Hasan, Hasan dulu mengatakan, siksaannya orang-orang yang ulama itu adalah yang paling parah. Bahayanya itu bukan corona, ya. Bahayanya itu bukan corona, tapi mautul qalbi, matinya hati. Hatinya itu mati, hatinya tidak tersentuh untuk berzikir kepada Allah. Hatinya tidak ada rasa khasyah kepada Allah SWT. Itu adalah hati-hati yang mati. Wa mautul qalbi, matinya hati sebabnya tolabud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan apa itu bergaya akhirat. Nah, ini tadi ya, mencari dunia tapi di amal akhirat dengan amal akhirat. Kalau koyo mau bangun pondok pesantren, orang ngaji golek proposal ngalor itu toh. Niatnya golek dunia tapi bergaya apa itu bertopeng akhirat. Allah menurut ini. Muga-muga amin Allahumma. Jadi orang-orang yang bertopeng akhirat tapi motivasinya sesungguhnya duniawi. Sesungguhnya adalah dunia. Naudzubillah summa naudzu. Wa qala anal alim la ya'du adam. Wa qala masal ulama isu kama salis sohwati. Di dalam keterangan wa qala Isa Nabi Isa berkata, masal ulama isu kama salis sohwatin waqa'at ala famin nahar. Perumpamanya ulama-ulama yang jahat itu adalah seperti batu yang besar yang dijatuhkan di mulutnya sungai. Jadi aliran sungai, batu besar yang dijatuhkan di mulutnya sungai. La yatasrabul ma, dia tidak bisa menghirup air, tidak bisa meresap air yang dilewati air. Ulama kita termasuk ikut golongannya Syekh Abdul Qadir Jilani, kita ikut dengan golongannya Syekhina Maimun Zubair, As-Sayyid Muhammad Ali wal Malik Al-Hasani. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.